Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siapkan. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti mana biasanya sebelum kita belajar terlebih dahulu baca doa. Adapun yang kami bikin doa pada pagi ini, saudara Al-Fal. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Oke, dengarkan namanya Bu Guru mau absen. Ya, Bu. Adista Ayu Joki. Hadir, Bu. Berikut Alvaro, Hadir Bu. Alhamdan, Hadir, Bu. Alisa Amin, Hadir, Bu. Adriba Elvina, Hadir, Bu. Awal Ibu Malahu, Sakit, Bu. Silakan, Bu. Sakit. Dita Budiman, Hadir, Bu. Parmin Gafar, Hadir Bu. Parmin, Izin. Izin Bu. Nirsa, Izin Bu. Ardian Sarpan, Hadir, Bu. Mas Rika, Hadir, Bu. Rizda Dahlia, Hadir, Bu. Melisa Langgau, Izin Bu. Muhammad Abdullah Puji, Hadir, Bu. Mulyani, Sakit. Mulyani, Sakit. Nirmala, Hadir, Bu. Rehan Azhar, Izin, Bu. izin lagi, Ukur Syarif, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Sarah Laura, Hadir, Bu. Sri Wahyu, Hadir, Bu. Ian. Hadir, Bu. Sudah dipanggil semua ya namanya? Silakan. Berikut, Guru mau tanya sudah siap untuk belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau sudah, tolong tas, buat segala macam dirapikan dulu sebelum kita mulai pelajaran. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Masih, Bu. Oke, kita belajar apa minggu lalu Ibu Guru? Keseimbangan benda. Ada yang masih ingat keseimbangan benda tiga itu? Oke, gimana? Belajar. Keseimbangan benda tegar adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda statis dan jumlah toga atau torsi yang dihasilkan oleh gaya-gaya tersebut terhadap suatu titik tertentu. Iya, kita beri tepuk tangan. Oke, nah sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Kamu pernah lihat tidak motor cross? Pernah? Ada yang pernah menonton barangkali balapan di televisi itu tentang motor cross? Sekarang Ibu Guru mau tanya, kenapa motor cross pada saat melakukan atraksi biasanya kan dia dari lompat. Nah pada saat mendarat ke tanah motornya itu tidak ikut jatuh. Ada yang bisa jawab? Saya Silakan. karena ada pereng memantulkan bannya sehingga tidak terjatuh, Bu. Oh karena ada bel yang memantulkan bahannya sehingga motornya tidak jatuh. Ya, Bu. Nah, masih ada yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Oke silakan. Mungkin adanya subrekennya, makanya ada gayanya pantulan, Bu. Karena ada subrekernya makanya bisa lompat motornya. Oke, Ya, Bu. kita beri tepuk tangan kalau begitu. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Ohm. Nah
Oke, yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan elastisitas dan hukum Hooke dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memahami hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Tujuan pembelajaran berikutnya itu adalah peserta didik dapat melakukan percobaan hukum Hooke dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis data hasil percobaan tentang hukum. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah bahwa peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan hukum Hooke dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kamu simak video berikut. Model apa? Produk-produknya. Little man, but it is Starbucks and we'll play with it. Oke,
Jadi kamu sudah nonton videonya ya? Ya. Terus kemudian lompat sama setinggi mungkin apa pas sampai di tanah tidak jatuh. Jadi dari video yang sudah ditampilkan tadi ada yang mau bertanya tidak? Ada Bu. Oke, silakan Pak Min. Dari video yang kita nonton tadi, apakah ada kaitannya dengan hukum HOM? Oke, jadi pertanyaan dari temanmu, Pak Min, apakah video yang sudah kamu nonton tadi yaitu tentang motor cross itu ada kaitannya tidak dengan hukum HOM? Jadi Bu, kalau ada kaitannya, apa kaitannya Bu? Oke, jadi pertanyaan dari teman siapa? Ruhut. Tadi katanya ada kaitannya antara motor cross yang melompat tinggi dengan hukum HOM. Kalau begitu kaitannya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Saya Oke, silakan. mungkin adanya subbreakingnya, makanya adanya gaya pantulan. Oh, karena subbreakernya katanya makanya dia bisa melompat dengan motornya. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu nanti kita akan adakan percobaan tentang hukum HOM. Nah, sebelum itu Bu Guru akan bagikan kelompoknya. Siapapun namanya yang Bu Guru sebutkan silakan menggabung di kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Untuk kelompok pertama Alvaro, kemudian Raihan, berikut Tirsa, Astriba. Oke, silakan menggabung di kelompoknya. Berikut kelompok 2 Awaliku Mangau, kemudian Alisa, Tita Budiman Farni. Kelompok 3 Farlin Gafar, Adista Ayu Jogi, Melisa Samara. Silakan. Abdullah Muji, kemudian Yati Sama, Lisja Damia, kemudian kelompok 5 Salsabila, dan Irmana, kemudian berikut Pian, Sari, Hasri Walu. Sudah menggabung kelompok yang masing-masing? Oke, kalau sudah silakan diambil alat percobaannya untuk masing-masing kelompok. Satu ya. Yang warna hijau. Dua mana? Ya. Ambil. LKPD-nya silakan. Kelompok berapa yang belum ambil ini? Oke, jadi alat dan bahan sudah ada di kelompoknya masing-masing, kemudian LKPD-nya juga. Nah, silakan kamu lakukan percobaan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD masing-masing. Gas. Ban. Star. Kemudian sekarang lakukan percobaan. Oh. Jadi nanti setelah kamu lakukan percobaan, kemudian apapun hasil pengamatanmu silakan diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing, dan pada akhirnya nanti kamu akan berpresentasi. Kamu akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kamu lakukan. Apa ini? Pertama, oke. Siapa yang ukur panjang bekas sebelum memberikan sebahan. Jadi sebelum kasih sebahan, sebelum kasih sebahan ini dia memberikan sebahan. Dari sini
satuan meter. Nanti satuan senti kamu konversikan dulu ke satuan meter. Berapa? 1 senti itu berapa meter? Tidak terbalik. Tidak 100 senti. Coba bikin tanda satuan. Terakhir bikin tanda satuan. Apa lagi? Yang ini teman kelompoknya mana? Sama. Yang ini gimana? Hitung dulu panjang penggasnya itu berapa sebelum dikasih beban. Panjangnya berapa? Nah, tapi ingat di sini kan yang diminta adalah satuan meter. Nah, yang kamu gunakan di penggarisnya adalah satuan sentimeter. Jadi satuan sentimeter itu kamu konversikan dulu ke dalam satuan Meter. saya belakang bagaimana? Oke, pada ini dulu. Jadi disatukan ke Jadi diperhatikan di LKPD satuan apa yang digunakan termasuk dengan beban. Nah, termasuk dengan beban. Dan di sini beban yang diminta satuannya adalah dalam bentuk Newton. Tetapi beban yang ini, beban yang ini kan masih satuan gram. Masih satuan gram, nah sini gram. Gram ke kilo. Ini berapa? Ini 25 gram. Kalau diubah ke kilogram berarti dia bagi 1000. Berarti 25 gram itu berapa kilogram? Berarti 25 bagi 1000. Kemudian supaya dapat satuan Newton berarti nanti dikalikan dengan 100. Ini kan bukannya yang sementara yang di sini yang diminta samanya adalah Newton. Tapi samanya Newton. Berarti waktu itu sampaikan tadi di pemasangan juga masanya itu adalah 25 gram. Satuan dari masa itu adalah kilogram. Nah, sehingga yang satuan gram kamu konversi dulu ke satuan kilo. Jadi 25 dibagi dengan 25 bagi 10 dari 0,25 kali 10. Tapi ingat di sini kan tadi pertama kamu masukkan dan nanti setelah dikasih beban apapun lagi dia berapa? Setelah dikasih beban 25 ini berarti di sini dia bebannya 0,2 ton. Oke.
setelah dia bebannya dikasih oleh pengadilan langsung, halaman panjangnya berapa? Halaman panjang awalnya dari berapa? Belum dikasih. Sampai ke bawah. Dia ingat sih awalnya. Setelah itu dari depan jadi yang sebelah itu panjangnya berarti panjangnya bertambah dari 9 Nah, itu tadi yang kamu gunakan kan bisa senti. Pastikan yang ini. Konversikan satuan sentimeter dalam satuan meter. Dapat berapa? Kan 9 pas berarti 9 berarti 0 ya. Nah, sekarang yang ketiga lagi, kasih lagi beban yang berbeda. Oke, yang ini bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, kalau ukur itu harus dari 0, jangan dari angka 1. Ya. Tadi sudah diukur, sebelum dikasih beban berapa panjangnya? Oke, 7. Sekarang setelah dikasih beban dengan berat 25 gram, panjangnya jadi berapa? Jadi panjangnya berapa? Setelah dikasih beban? Sebelumnya tadi adalah coba yang sebelum kamu kasih ya kasih itu atas berapa? Terima kasih beban. Jangan tetap ke atas dia. Kamu ambil ukuran yang besar. Yang ini yang sentinya. Waduh. Itu jangan skala yang bukan skala yang itu.
Yang ini bagaimana? Ya? Sudah. Yang ini. Oke, pegasnya sebelum kamu kasih beban panjangnya berapa? Panjang ini ya. Iya. Sebelum kita kasih itu panjangnya 4,5 cm. Oke, 4,5. Kalau kita konversi menjadi meter jadi 0,045. Oke, berikut. Nah, setelah dikasih beban dengan ada bebannya sebesar 25 gram. Ya, dokumen. Kan pas kita begini baru bebannya itu yang 4,5. Oh, belum ada bebannya masih 4,5 panjang begasnya. Ya, pada saat Setelah dikasih beban, menjadi 0,045. panjang begasnya berapa? Gasnya. Panjang begasnya berapa? Oh, terus belum ini masih 4 cm. Oh, masih 4 cm. Setelah kasih beban sebesar 25 gram Menjadi 4,5. dari 4,5. Jadi begasnya bertambah atau tidak? Bertambah. Panjangnya bertambah atau tidak? 5 cm atau 5 cm bertambah. Sayang. Ya, Bu. Yang ini bagaimana? Oh, masih menunggu dari Hah? yang ini? Sebelum kita Masih. Nih, saat belum kamu kasih jam, kasih beban. Itu berapa? 10,3 cm. sudah pas. Nah, tuh masih. Oke, ini sudah. Bebannya sudah ada belum? Belum kan, berarti dia harusnya berapa ada jalan? Iya kan? Kan belum tunggu. Ini kamu sudah kasih beban tidak? Berarti bebannya biasanya harus nilainya sudah di mana? Ini kan bebannya dulu kan? Tadi yang pegasnya ini sudah kasih beban atau tidak? Belum, kalau belum kan saya itu ini bebannya dulu. Kamu kasih tidak bebannya? Kalau tidak ada beban berarti bisa iya. Beban tidak ada. Iya kan? Nah, sekarang bebannya kan pertambahan bebannya berapa? Pertambahan bebannya berapa? Pertambahan begas kan coba diperhatikan. Pertambahan begas itu diperoleh dari pertambahan begas yang sudah kamu berikan beban dikurangi dengan panjang begas sebelum diberikan beban. Bisa dipahami? Jadi pertambahan begasnya itu diambil atau diperoleh dari pertambahan panjang begas setelah kamu berikan beban atau berikan daya dikurangi dengan panjang begas sebelum panjang beban 0,13. Kita mesti menggunakan panjang begas yang mudah. Bagaimana dengan kelompoknya ini? Ada yang sudah selesai supaya berbagi lagi kata teman-temannya yang ini sudah. Jadi kan pertambahan begas itu diperoleh dari pertambahan begas setelah kamu kasih beban dikurangi dengan pertambahan begas semula. Apa itu? Ini yang pertama tidak dikasih beban, berarti bebannya di sini sama dengan bebannya kan belum ada, berarti di sini bebannya sama dengan nol kan? Kan tidak ada beban. Yang pertama kan kamu melakukan belum ada beban ya? Oke, berarti bebannya ini sama dengan nol. Nah sekarang pertanyaannya, dia tidak ada bebannya, bebannya di sini sama dengan nol kan? Tidak ada. Berarti nol. Nah sekarang pertambahan panjang itu diperoleh dari pertambahan begas setelah dikasih beban dikurangi dengan panjangnya begas mula-mula sebelum dikasih dengan beban. Nah di kejadian pertama kamu sudah kasih
beban. Kasih dulu yang bebannya ya 25 gram. Kesatuan kilogram. 25 gram. Ingat bebannya di sini satuannya adalah tuh, yang di situ satuannya adalah Tapi bah. untuk mendapatkan hasil Lihat itu ada tertera di bebanmu berapa? Beban. Yang mana di situ? kan 10 meter per second kuadrat. Yang mana di situ beban? 10 meter per second. Nah, itu kan yang beban. Gram itu harus kamu komunikasikan dulu kedua. 25 Kilogram. Harus komunikasikan di satuan dari kilogram ke kilogram. Nah, untuk sekarang supaya kejutan tadi kan yang panjang persegon. panjang. Nah, yang ini sudah. Sudah. Coba ambilkan peralatan di sini. Ini panjangnya saya paparkan itu hasilnya 10 8 ini pada saat dijadikan depan harus bisa 20 dia Yang ini bagaimana sudah? Semuanya sudah? Kalau sudah bebannya ini nanti ganti lagi. Ganti lagi yang berapa lagi panjangnya? Pertamanya panjangnya dari 11 Panjang cuma apa tadi ya? Kembangannya tulisan yang meter video. menjadi 0,3. Jangan sampai. Jangan sampai. Kemudian kita ukur dari sini ke sini. Ini kan masih nol. Oh, kamu mau tulis Dari itu? Oh, 9 ya. 120 cm. Maka tidak panjang 120 cm berarti 1 meter lebih. Terus pas ini Maka tidak terlalu kepanjangan. Coba diukur baik-baik. Yang dari ban kurang jangan tambah ban. Kalau yang ini masih menunggu yang ini. Coba lihat. Nih. Di ban Sekarang di sini bebannya berapa? 25 gram. Caranya 25 dibagi dengan 10. Sekali dengan 10. Sini berapa di sini? 11. Kan awalnya kan masih kosong tuh tambah ban. Sebelum ini tambah ban di atas. Bagaimana yang merawatnya ini? Nah, dari sini masih tambah ban. Tambah ban. Dari tentang sekolah ini kemudian baiknya kan banyak yang main ini. sudah. Yang ini pada coba mana? Hah? Dari sini kan Yang ini tadi bagaimana? awalnya tambah ban. 11. Jadi sebelumnya Apa ada ban ini bukan? Pasti bertambah, pasti bertambah. 12. 12. Bagaimana? Apa? Nah, setelah kamu kaitkan beban yang pertama yang sebesar 25 gram, nanti ubah lagi atau ganti lagi jadi 30 gram. Nah, kemudian ukur lagi pada pegasnya itu berapa? Dari mana?
ini, misalkan ini per. Oke, dan ini per ya, kalau diperhatikan ini per. Saya tidak kasih beban, saya tidak kasih bantuan apa-apa di bawah ini. Betul akan bertambah ini panjangnya, tidak. Terus kenapa bisa bertambah? Iya kan, logikanya kan gitu. Ini kan per. Guru tidak kasihkan apa-apa, tidak kasihkan beban kan. Nah kalau tidak dikasihkan beban, berarti kan bebannya tidak ada. Nah yang namanya tidak ada, tadi kan tahu. Nah sekarang, kalau seandainya saya tidak kasihkan beban ini per ini, atau saya tidak kasihkan baik, saya tidak apa-apa, yakinkah akan bertambah panjangnya ini? Tidak mungkin kan? Tidak ada kan? Berarti nanti ketika kita tempat makan panjangnya ada tidak? Tidak ada. Nah kalau tidak ada berarti tidak. Terus bagian Nah bagian B-nya, kamu kasih beban yang besarnya 25, Nah setelah kamu kasih beban, kamu kasih gabungan beban 125 gram, itu nanti gasnya itu tidak tambah tidak panjangnya, bertambah ya itu. Sekarang pertanyaan, kan yang ditanyakan adalah bukan pertambahan apa, bukan panjang bebannya, tapi pertambahan bebannya dan pertambahan bebannya kira-kira sebelum dikasih beban dengan setelah dikasih beban yang bertambah juga. Nah kalau dia bertambah, pertambahannya itu berapa? Nah caranya untuk mengetahui bertambah, nah pertambahan panjang beban dengan tambahan beban yang tadi sebelum dikasih beban. Sudah? Ada masalah tidak ada? Tidak ada. Tidak ada masalah. Nanti kamu bahas ini. Panjang 13. Panjang 13. Ini sudah? Kita tidak selesai. Ini sudah belum? Kita sudah jawab ini. Saya? Satu meter. Lah. Ini sendi Alvaro. 1 meter itu kepanjangan. Coba diukur baik-baik. Ini kan sendi kan di sana. Ini senti, kamu konversi ke meter. Manakah? Satu ini berarti tidak satu senti, bukan 10 senti. Tidak masuk. Bebannya sudah ada? Lalu Di kelapan. Karena dia sih. coba. Berapa senti? Berapa? Di mana tidak? Mana? Dia tahu mana senti yang ini? Bukan yang ini ada senti ini ada berapa? Berapa? 8 senti. Oke, berarti Itu kan gram. panjangnya adalah 8 Dua kayak senti. kilogram. Di sini yang diminta itu adalah satuan meter. Nah sehingga satuan sentimeter kamu konversi lagi menjadi satuan meter. Itu artinya 1 senti itu berapa meter? 1 senti itu berapa meter? Kamu konversikan satuannya. Nah, setelah itu nanti baru kamu pegangnya dikasih lagi beban.
adalah satuan kilo. Sehingga yang satuan gram ini konversikan dulu ke dalam satuan kilogram. 25 gram itu berapa kilogram? Yang ini sudah. Percobaan sudah pernah jawab. Oke, bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah. Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk untuk sesi presentasi. Bu Guru persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari percobaan atau eksperimen yang kami lakukan tadi. Pada percobaan kami, panjang mula-mula Pegas adalah 0,1 meter. Setelah diberikan beban 0,25 Newton, Pegas bertambah menjadi 0,9 meter. Sedangkan setelah diberikan lagi beban 0,50 Newton, pada Pegas maka bisa bertambah pada Pegas. soal nomor 2, bagaimana grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang Oke, baik. Nomor 2 ada di papan, bisa dilihat. Masuk pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisitasnya? Ketika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisitasnya, Pegas akan mengalami deformasi permanen, di mana deformasi permanen adalah deformasi yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada Masuk ke pertanyaan keempat, apa hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Hooke? Pada percobaan yang dilakukan di mana ketika beban yang diberikan sebesar 0,5 Newton, maka pertambahan panjang Pegas lebih besar daripada ketika Pegas diberi beban 0,25 Newton. Hal ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Artinya, ketika gaya yang diberikan itu besar, maka pertambahan panjang yang dihasilkan juga besar. Nomor 5, kesimpulannya adalah bahwa gaya yang bekerja pada Pegas berbanding lurus dengan pertambahan Pegas. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan.
Jika ada teman-teman kelompok yang belum dimengerti, mohon ditanyakan. Silakan barangkali dari kelompok mana yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Apa itu elastisitas? Apa itu? Oke, silakan. Elastisitas itu apa? Elastisitas. Apa sih sebetulnya elastisitas itu? Di kelompok 4 mohon didengarkan. Elastisitas adalah sifat material untuk kembali ke bentuk asalnya setelah diberikan gaya. Oke, baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari percobaan kami yang akan dibacakan oleh Rita Budiman sebagai penyanyi. Dipersilakan. Kami telah melakukan percobaan dan kami telah menemukan panjang mula-mula Pegas 0,11 dan ketika diberikan beban 0,25 Newton, pertambahan panjangnya 0,1 meter dan ketika diberikan beban 0,5 Newton, pertambahan panjangnya 0,2 meter. Bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan panjang Pegas? Hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar pertambahan panjang Pegas. Bagaimana grafik hubungan gaya F dan pertambahan panjang X? Silakan. Apa yang terjadi jika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisitasnya?
jika Pegas ditarik melebihi batas tertentu, maka benda itu tidak akan elastis lagi. Apakah hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Hooke? Melakukan percobaan dengan benda elastis dan kemudian ia mengamati terkait dengan hubungan gaya terhadap gaya Pegas. Hasilnya, gaya akan berbanding lurus dengan jarak kembalinya atau per ke posisi awal. Kesimpulannya, dalam percobaan mengenai hukum Hooke yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada Pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang Pegas. Besar pertambahan Pegas, maka semakin besar gaya yang dikerjakan pada Pegas. Baik, jika belum ada yang mau dipahami, dipersilakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Baik, untuk kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan konstanta Pegas? Apa yang dimaksud dengan konstanta? Oke, pertanyaannya konstanta Pegas itu apa? Baik, untuk kelompok 6. Konstanta Pegas adalah sifat Pegas yang menunjukkan besarnya gaya yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan panjang. Bagaimana kelompok 6? Sudah jelas ya? Masih ada lagi? Satu lagi. Tidak ada lagi, Bu. Tidak ada? Ya, Bu. Tidak ada, silakan di. Baik, itulah hasil dari diskusi kami dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan presentasikan hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Farmin Jafar, sebagai moderator. Dan di sebelah kanan saya ada Aditya Joki sebagai materi. Dan di sebelah kanan Aditya Joki ada Sahara sebagai notulis. Oke, kami akan memaparkan hasil pengamatan kami tadi tentang hukum Hooke. Kepada Aditya Joki kami persilakan untuk memaparkan materi. Setelah kami melakukan percobaan hukum Hooke, kami mendapatkan hasil pada percobaan awal, yaitu tanpa beban kami mendapatkan hasil bebannya 0 bertambah panjang 0, dan pada percobaan kedua kami menambahkan beban sekitar 25 kg dan panjang 0,1. Kemudian pada percobaan ketiga, kami menambahkan beban seberat 50 kg, 50 gram. Dan pada percobaan ketiga kami menambahkan beban seberat 50 gram. Dan hasil percobaannya yaitu bebannya 50 gram, bebannya 0,5 gram, dan pertambahan panjangnya yaitu 0,2 gram, 0,2 meter. Kemudian kami akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Yang pertama, bagaimana hukum antara gaya dan pertambahan panjang Pegas?
contoh, besar gaya semakin lurus dengan pertambahan panjang, semakin besar gaya yang dikejar pada Pegas, semakin besar pula pertambahan panjang Pegas. Sebaliknya, semakin besar pertambahan panjang Pegas, semakin besar pula gaya yang dikejar pada Pegas. Kedua, bagaimana grafik hubungan gaya F dan pertambahan panjang X? Ketiga, apa yang terjadi jika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisnya? Bila Pegas ditarik melebihi batas tertentu, maka benda itu tidak akan elastis lagi. Keempat, apakah hasil percobaan ini dilakukan sesuai dengan hukum Hooke? Ya, sesuai. Jadi kesimpulannya, hukum Hooke merupakan suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang di dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena ada sifat elastis dari sebuah pil atau tugas. Oke, demikian hasil pemaparan yang telah kami dapatkan dari proses pengamatan yang telah kami lakukan atau percobaan yang telah kami lakukan. Untuk teman-teman yang belum paham atau belum mengerti, kami bersaran untuk bertanya. Saya. Oke, dari kelompok berapa? Berapa? Oke, silakan pertanyaannya. Coba tulis. Apakah Sabar. Oke, silakan baca. apakah sebuah material elastis mengikuti hukum Hooke? Pertanyaannya, apakah? Coba pertanyaannya. Apakah sebuah material elastis mengikuti hukum Hooke? Apakah Semua material semua material elastis Mengikuti hukum Hooke? mengikuti hukum Hooke? Bisa untuk kelompok 3. Jadi pertanyaan dari temanmu, apakah semua material elastis itu mengikuti hukum Hooke? Iya atau tidak? Tulis. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak juga kenapa? Oke, untuk saudara Nirmala tolong didengarkan jawaban dari teman saya. Coba jawab. Apakah semua material elastis mengikuti hukum Hooke? Tidak, karena beberapa material elastis dapat mengalami deformasi yang proporsional terhadap gaya, khususnya jika bebas melebihi batas elastis. Oke, bagaimana? Ya, masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak, Bu. Tidak ada, kalau tidak ada, silakan diikut presentasi. Oke, itu saja hasil pemaparan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kami akan membacakan hasil percobaan yang kami lakukan. Saya sebagai moderator, di samping kami saya saudari Hardianti sebagai pembaca jawaban, dan di samping lagi saudari Hesidalia sebagai membaca soal-soal yang ada di LKPD. Pada saudari Hesidalia, silakan membacakan soal-soal yang ada di LKPD. Oke, baik. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, sehingga kami menemukan panjang mula-mula Pegas yaitu 0,12 meter, dan ketika ditambahkan beban yang beratnya 0,25 Newton, pertambahan panjangnya yaitu 0,1 meter, dan ketika diberikan beban yang beratnya 0,5 Newton, pertambahan panjangnya 0,3 meter. Dan saya persilakan kepada Lisda untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. 1. Bagaimana hubungan antara gaya dan pertumbuhan panjang Pegas? Besar gaya berbanding lurus dengan perkembangan besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar pula pertambahan panjang Pegas. Sebaliknya, semakin besar pertambahan panjang Pegas, semakin besar pula gaya yang bekerja pada Pegas. Dan untuk grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan akan digambarkan oleh Abu Ngapudin. Oke, baik, ini grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang yang telah kami lakukan berdasarkan percobaan kami. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi ketika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisitasnya? Ketika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisnya, Pegas akan mengalami deformasi permanen. Deformasi permanen di sini adalah deformasi yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. 3. Apakah hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Hooke? Oke, lanjut. Oke, baik. Pada percobaan yang dilakukan di mana ketika beban yang diberikan sebesar 50 gram, maka pertambahan panjang Pegas lebih besar daripada ketika Pegas diberi beban 25 gram.
Hal ini sesuai dengan hukum HOP yang menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan pegas. Artinya ketika gaya yang diberikan itu besar, maka pertambahan panjang yang dihasilkan juga akan besar. 4. Kesimpulan. Baik, kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan tentang hukum HOP adalah bahwa gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Hal ini berarti bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pula pertambahan panjang pegas. Sebaliknya, semakin besar pertambahan panjang pegas, semakin besar pula gaya yang bekerja pada pegas. Sekian dari presentasi kami. Saya persilakan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, dari kelompok lain barangkali ada yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4, dipersilakan. Kami dari kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan. Apa yang dimaksud dengan deformasi? Apa ya? Coba diulangi pertanyaannya siapa ini? Apa yang dimaksud dengan deformasi? Ya, silakan. Jadi pertanyaan dari temanmu sebetulnya deformasi itu apa? Apa itu deformasi? Oke, baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 6. Oke, baik, dengarkan untuk kelompok 6. Apa itu deformasi? Ya. Deformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran suatu benda sebagai respon terhadap penerapan gaya atau beban. Bagaimana dengan jawaban kami? Ya. Barangkali masih ada di kelompok lain? Tidak, Bu. Ya, tidak saja. Oke, silakan. Sekian dari presentasi kami. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikut dipersilakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Oke, saya moderator Firmala dan di samping saya Salsabila sebagai pembaca jawaban dan di samping Salsabila ada Alhamdulillah sebagai pembaca soal. Saya persilakan Salsabila. Setelah kami melakukan percobaan hukum Hooke panjang mula-mula 0,8 meter, setelah diberikan beban 0,25 Newton, pertambahan panjangnya jadi 0,4. Setelah dikurangkan beban yang ketiga 0,5 Newton, jadi pertambahan panjangnya adalah 0,5. Bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan panjang? Besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang, semakin besar gaya bekerja pada pegas, semakin besar pula pertambahan panjang gas. Sebaliknya, semakin besar pertambahan panjang maka semakin besar pula gaya bekerja pada pegas. Nomor 2, bagaimana grafik hubungan antara F dan pertambahan panjang F?
Nomor 3, apa yang terjadi jika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastis? Jika gaya dibandingkan pada Pegas melebihi batas elastisnya, Pegas akan mengalami deformasi permanen. Deformasi permanen adalah deformasi yang tidak dapat kembali ke batas semula setelah gaya bekerja padanya dihilangkan. 9. Apakah hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Hooke? Ya, karena hal ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Artinya ketika gaya yang dijadikan lebih besar, maka pertambahan panjang yang diberikan juga akan besar. Mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan hukum Hooke adalah gaya yang bekerja pada Pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang Pegas. Hal ini berarti bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar pula pertambahan panjang Pegas. Sebaliknya, semakin besar pertambahan panjang Pegas, semakin besar pula gaya ini yang bekerja pada Pegas. Oke, mungkin itu saja hasil paparan. Jika ada teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Oke, Alvaro. Kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana hukum Hooke dapat dijelaskan dalam konteks elastisitas? Pertanyaannya, bagaimana hukum Hooke dapat dijelaskan dalam konteks elastisitas? Bagaimana hukum Hooke dapat dijelaskan dalam konteks elastisitas? Elastisitas itu apa nih? Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda elastis proporsional dengan berupahan panjang atau deformasi tersebut, asalkan batas elastisitas tidak terlampau. Bagaimana? Pak? Ada yang mau bertanya kelompok lain? Tidak. Oke, Oke, itu saja. Kalau begitu mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Berikut kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil percobaan kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pemateri pertama yaitu Fian dan pemateri kedua itu Sirwayu. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Setelah kami melakukan percobaan di LKPD, kami mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Beban pertama seberat 0,25 Newton dikaitkan pada Pegas yang panjang mula pula Pegas adalah 10,8 cm. Kemudian setelah dikaitkan beban pertama panjang Pegas bertambah 0,113 meter. Beban kedua yaitu tembaga seberat 0,50 Newton dikaitkan pada Pegas yang panjang mula-mula Pegas adalah 10,8 cm. Setelah dikaitkan tembaga panjang Pegas bertambah 0,116 cm. Lanjut ke soal LKPD yang selanjutnya. Bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan panjang Pegas? Besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar pula pertambahan panjang Pegas. Sebaliknya, semakin besar pertambahan panjang Pegas, semakin besar pula gaya yang bekerja pada Pegas. Pertanyaan kedua, bagaimana grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang?
Ini boleh tambahan. Bisa dilihat grafik hubungan dari pertanyaan kedua setelah dijawab. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas atletisnya? Ketika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas atletisnya, Pegas akan mengalami deformasi permanen. Deformasi permanen adalah deformasi yang tidak dapat kembali bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada dihilangkan. Pertanyaan keempat, apakah hasil percobaan dilakukan sesuai dengan hukum Hooke? Ya, karena panjang Pegas berbanding lurus dengan gaya tarik. Pertanyaan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari percobaan hukum Hooke adalah bahwa gaya kerja yang diberikan pada Pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang Pegas. Hal ini berarti bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar pula pertambahan panjang Pegas. Sebaliknya, semakin besar pertambahan panjang Pegas, semakin besar pula gaya yang bekerja pada Pegas. Sekian dari kami. Jika dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada di sini. Oke, dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan batas elastisitas? Apa yang dimaksud batas elastisitas itu apa? Maksud pertanyaannya dari temannya. batas elastisitas? Ada maksud dengan batas elastisitas. Oke, kami akan menjawab dari soal dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan batas elastisitas? Yaitu batas maksimal di mana suatu material dapat mengalami deformasi, sementara masih dapat kembali ke bentuk asalnya setelah beban dihilangkan. Gimana kelompok 3? Masih ada lagi dari kelompok lain mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, oke. Silakan ditutup presentasinya. Sekian kami dari kelompok 6. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Siapa yang bisa menyimpulkan? Hai, Bu. Pak Min, silakan. Kesimpulannya yaitu elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk berubah ukuran ketika diberi gaya. Setelahnya benda itu bisa kembali seperti semula ketika gaya dipas. Sedangkan hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang diberikan pada sebuah benda elastis dengan pertambahan panjang benda tersebut. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Oke, jadi dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini,
Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa elastisitas adalah kecenderungan benda untuk berubah ukuran ketika diberi gaya. Setelahnya benda itu bisa kembali seperti semula ketika gaya itu dilepas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk. Berikut siapa lagi? Saya Silakan. Jadi besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pegas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Alessa. Jadi, gaya itu berpengaruh terhadap perubahan panjang pegas. Semakin besar gaya yang diberikan ke pegas, maka pertambahan panjang pegas juga akan semakin besar. Nah, ini sesuai dengan hukum Ohm bahwa F itu sama dengan K kali delta X, di mana X itu adalah gaya, kemudian K itu adalah konstanta pegas, kemudian delta X itu adalah perubahan atau pertambahan panjang pegas. Nah, kalau X sama dengan K kali delta X, maka untuk mencari besarnya konstanta pegas, K itu sama dengan F. Oke, F. Per. Oke, per Delta X dengan delta X. X. Bisa ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, kemudian alat dan bahan untuk percobaan ini. Kalau sudah, sebelum kita akhiri pelajaran ini ada yang harus kita kasih dulu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah semua yang jawab soal sudah? Sudah. Sering tidak belajar hari? Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini Bu Guru cukupkan. Minggu depan tolong dipelajari materi tentang fluida statis. Oke, sebelum kita pulang silahkan disiapkan untuk membaca doa. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Teman-teman, bagaimana biasanya sebelum kita pulang kita mulai membaca doa. Adapun yang akan pimpin doa pada siang hari ini, Saudara Nurul Syarif. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.